Horas, salam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya percaya kita senantiasa tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang menjadi renungan kita. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah kredo untuk umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Sekaligus juga untuk mengingatkan kita di perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini berarti kita tidak boleh main-main dalam hubungan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Berarti dengan seluruh kehidupan kita, kita mengasihi Allah, memberikan kehidupan kita, dituntun, dibimbing, dan dikuasai oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan di sini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, kita tidak boleh bermain-main, dan kita tidak boleh bermain mata dengan kekuatan-kekuatan lain yang ada di dunia ini, misalnya dengan ilah-ilah lain, dan juga godaan-godaan yang ada di dunia ini. Tetapi kita benar-benar memberikan segenap kehidupan kita hanya kepada Tuhan, mengasihi Dia, karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang memelihara kehidupan kita, Dialah yang menuntun kehidupan kita. Sama seperti umat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, kemudian menuntun perjalanan kehidupan mereka di padang gurun dan memberikan kebutuhan mereka setiap hari. Tentu saja sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kita kepada Dia, kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Persoalannya adalah sering kita hanya setengah hati mengikut Tuhan. Ya, setengah hati. Bisa saja mulut kita memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, tetapi hati kita, jiwa kita, pikiran kita jalan-jalan ke sana kemari. Nah, disinilah firman Tuhan melalui Musa mengingatkan umat Israel, sekaligus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh dengan tekad yang bulat kita selalu tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Itulah arti dari kredo ini, dari pengakuan iman ini, supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Berarti kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita itu dengan serius dan tidak pernah bermain-main ya di dalam iman kita, karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Dia. Memang kita masih di dunia ini, tetapi justru di dunia inilah banyak godaan, banyak hal-hal yang mungkin bisa menarik perhatian kita. Nah, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita benar-benar sungguh-sungguh berjalan di jalan kebenaran Tuhan, karena Tuhan itu sudah memberikan kehidupan kepada kita, sudah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar dengan segenap kehidupan kita, kalau dikatakan sini segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, mengasihi Dia, dan tidak ada Allah lain kecuali Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita sembah sebagai pengikut Yesus di dunia ini. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, mengasihi Allah dengan totalitas kehidupan kita, maka disinilah kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera dan selalu tetap bersuka cita. Bukan berarti kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah tidak ada lagi tantangan. Ini selalu saya katakan berkali-kali. Banyak tantangan, banyak godaan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ketika mereka sudah tiba
di tanah Kanaan. Ketika kemakmuran itu sudah diberikan Allah, mereka lupa kepada Tuhan, sehingga Tuhan marah. Jadi jangan sampai Tuhan itu marah. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat yang berlimpah, kalau Tuhan sudah menjagai, kalau Tuhan sudah memelihara, kalau Tuhan sudah menolong, kemudian pikiran kita, hati kita setengah-setengah kita berikan kepada Dia, maka suatu saat Dia bisa marah, ya, bisa marah. Jadi jangan sampai Tuhan itu marah kepada kita. Marilah kita, saudara-saudaraku, selalu datang kepada Dia, memohon ampun, dan selalu tetap hidup bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Tapi Tuhan, kami mohon ampun, terkadang kami Tuhan hanya setengah hati mengasihi-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mengasihi-Mu dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Meskipun banyak tantangan, banyak godaan yang ada di dunia, yang ada di sekitar kami, tapi kami yakin dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa mengalahkan itu semua. Karena Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kami. Tuhan, berkati kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah tangan perlindungan-Mu melindungi kehidupan kami setiap saat. Berkatilah umat-Mu yang saat ini dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka beraktivitas, dan anak-anak kami yang pergi sekolah, kuliah, atau sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong tunjukkan jalan yang baik kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau memberi kesehatan dan kesembuhan kepada yang sakit, kekuatan kepada yang lemah, dan juga kepada yang berkebutuhan khusus. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Ya Allah Bapa di sorga, banyak mungkin pergumulan dari jemaat-Mu, banyak mungkin masalah, banyak mungkin persoalan dan juga kesulitan. Di dalam Yesus, biarlah semuanya itu Tuhan angkat, dan Tuhan berikan dengan sukacita, kedamaian, dan kelegaan. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada hari ini. Selalu tetap memberikan hati, jiwa, dan kekuatan kita untuk mengasihi Allah. Apapun masalah, apapun tantangan yang kita hadapi, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan selalulah bersyukur hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Khoras.